Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madin Rawan dengan NIM 2401010.37. Di video ini saya akan membahas mengenai tugas pertemuan 7 data integration dengan soal buatlah proses ETL dengan Pentaho data integration menggunakan dataset pada lampiran. Proses ETL yang dikerjakan menghasilkan informasi total transaksi berdasarkan bulan dan tahun setiap customer. Kolom yang dihasilkan adalah customer, month, year, dan total transaction. Jadi kita udah dikasih data mentahan, data retail ya. Jadi kita diminta menghasilkan output customer, month, year, dan total transaction. Oke, kita unduh terlebih dahulu. Langsung saja kita pindahkan. Saya akan pindahkan ke data C, data integration di Oke. Di sini kita bisa langsung buka terlebih dahulu. Di sini ada 5 kolom. Oh, maaf, ada 3 kolom. Yang pertama ada customer ID, yang kedua ada ID transaksi, transaksi date atau tanggal transaksi, yang ketiga ada trans amount atau total transaksi. Jadi dengan data ini kita diminta untuk menghasilkan 4 output. Yang pertama ada customer, month, year, dan total transaction. Jadi otomatis kita akan memproses date ini menjadi 2 tipe kolom, yaitu bulan dan tahun, supaya mendapatkan output yang diminta. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita langsung sebelum langsung masuk ke Pentaho, kita coba lihat ke database. Kita siapkan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan database-nya. Nama database-nya adalah tugas data integration dengan tabel yang berisi customer ID, year, month, dan total amount. Oke, kita bisa masuk langsung ke Pentaho-nya. Ini adalah hasil dari latihan tadi. Jadi kita buat yang baru terlebih dahulu. Oke, hal yang pertama saya akan lakukan adalah memasukkan CSV file atau CSV file input. Di sini kita berfungsi untuk mengambil atau menginputkan data mentahan tadi. Jadi kita terlebih dahulu data integration, tugas, itu data transaksi. Oke, kita sudah memasukkannya. Kita get fields untuk memastikan dia sudah masuk. Oke, di sini kita bisa lihat customer ID memiliki tipe data string. Transdate harusnya memiliki tipe data date, tapi di sini masih string. Nanti kita akan ubah menggunakan select. Jadi kita bakal menggunakan tool select nanti untuk mengubah khusus untuk date ini. Karena di date kita perlu mengambil tahun dan bulannya. Terus yang terakhir ada trace amount integer, ini harusnya kita biarkan integer saja. Oke, terlebih dahulu mungkin kita bisa preview dulu untuk memastikan saja. Oke, aman ya. Kita lanjut ke select value. Select value di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Kita klik ini. Oke. Output stat. Oke, di sini kita bakal ambil data. Kita bukan mainnya di select data ya, tapi mainnya di metadata. Terus kita ambil file yang kita ingin ubah. Tipe data customer ID kita tetap gunakan string, dan untuk trace amount kita tetap gunakan integer, dan transdate kita harus ganti menggunakan date. Dan di sini kita bermain di format. Mengapa? Karena kita harus mengatur format sesuai skat-skat yang tadi, yaitu hari, bulan, dan tahun. Jadi di Excel tadi ini hampir sama ya, cuma tempatnya aja berbeda. Jadi di pada transdate itu terdapat hari dengan 2 huruf, terus bulan dengan 3 huruf, dan terakhir tahun dengan 2 huruf. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan data yang tersedia. Oke, kita minimize saja. Jadi di format kita bisa menambahkan hal yang sesuai. Jadi karena tidak ada, kita bisa buat sendiri. Berarti tadi dengan date-nya 2 minus bulannya 3 dan year-nya 2. Oke, dengan begini kita sudah bisa memisahkannya. Bukan memisahkannya, tapi menggunakan tipe data date untuk transdate-nya. Oke, kita mungkin bisa cek terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil ya, walaupun tidak ada perubahan yang signifikan karena kita hanya mengganti dari tipe datanya. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk menggunakan kalkulator. Kalkulator di folder transform. Oke,
Di kalkulator ini kita akan mengambil data yang kita butuhkan dari date transaction, yaitu bulan dan tahun. Jadi kita perlu menambahkan 2 di sini. Kita sudah name. Oh ya ya, isi. Oh betul, saya salah klik sepertinya. Oke. Pertama kita mau namain sesuai database saja supaya tidak terlalu ribet. Di sini saya sudah menyediakan year untuk tahun, jadi kita tuliskan year. Saya takut tipu, jadi double check year. Terus yang kedua kita tambahkan amount sesuai nama sesuai nama database-nya atau framework warehouse-nya, maaf, sesuai data warehouse-nya, amount. Saya pastikan lagi amount, ya. Oke. Calculation di sini adalah bagaimana cara pengambilannya. Jadi saya akan menggunakan year of date. Jadi dia akan mengambil tahun dari date di parameter A. Jadi kita perlu menambahkan parameter A-nya, transdate-nya, supaya di transdate kan terdapat tahun. Jadi di calculation ini akan mengambil tahunnya aja dari parameternya, yaitu transdate. Kita lakukan yang sama, namun menggunakan moon. Oke, moon dengan fieldnya tetap sama, transdate. Ini harusnya sudah sesuai. Kita coba lihat apakah kita sudah berhasil untuk membuat 2 tabel baru. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat tabel baru, yaitu year dan moon. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan select value lagi. Nah, select value kali ini kita gunakan untuk memilih data mana yang akan kita pakai. Jadi kita sambungkan terlebih. Maaf. Oke, di sini kita akan mengambil data yang tadi, namun kita akan menghapus transdate-nya karena kita tidak membutuhkan transdate. Kita hanya membutuhkan customer ID, trans amount, year, dan month. Terus untuk trans amount, saya akan khusus untuk dia akan merename-nya di sini langsung supaya sesuai dengan database-nya. Total amount. Jadi kita di sini akan tambahkan total amount. Oke. Harusnya sudah sesuai amount. Oke. Kita coba lihat apakah sudah berhasil terubah. Oke, sudah sesuai ya. Kita mempunyai customer ID. Terus tadi transaction amount udah jadi total amount. Jadi year sudah juga kita dapatkan dan amount juga kita udah dapatkan. Mungkin saya langsung urutin aja biar rapi ya. Sebentar. Kita gunakan amount terlebih dahulu, baru year dan trans amount. Oke, di trans amount kita ganti jadi total amount. Kita coba, kita lihat sekali lagi. Sebentar. Oke. Di sini sudah berhasil lebih rapi ya. Dari customer ID, bulan, tahun, dan total transaksinya. Oke, kita lanjut. Kita akan melakukan agregasi menggunakan group by. Oke. Maaf. Seharusnya kita merapikan datanya terlebih dahulu menggunakan row kalau nggak salah. Saya takut salah soalnya. Row. Harusnya row. Short row ya. Kita harus merapikan datanya terlebih dahulu supaya lebih enak dilihatnya. Seperti kalian lihat sebelumnya, ini datanya masih belum berurutan, jadi masih campur aduk antara tabel, bukan antara tabel, antara kolom, bukan antara kolom, di kolomnya itu campur aduk gitu. Oke. Mungkin ini aku
aku pindahin ke sini, bukan pindahin, aku hubungkan terlebih dahulu. Untuk short form-nya kita tinggal mengambil file yang udah kita pilah dan pilih tadi, terus kita kita klik view untuk melihat. Alright, di sini sudah berhasil lebih terstruktur. Oke, kita lanjut ke agregasi yang saya bilang tadi. Kita stop terlebih dahulu. Oke, kita pindahkan ke sini. Di group, kita bakal menambahkan di group field ini customer ID, moon, year, dan tanpa total amount. Karena total amount kita akan melakukan agregasi khusus kepada dia. Jadi kita tampilkan ini dan tipenya kita menggunakan sum. Oke, kita bisa lihat harusnya sekarang hasilnya. Review. Oke, let's see. Oke, sudah teragregasi dengan baik. Kita lanjut ke step terakhir, yaitu tabel output. Nah, tabel output ini akan berfungsi sebagai output dari ETL yang udah kita lakukan. Jadi setelah memilih data yang kita perlukan atau melakukan ETL, kita akan memasukkan data ini yang kita punya ke data warehouse-nya menggunakan tabel output ini. Oke. Sebelumnya, kalau kalian sudah pernah memasukkan database, harusnya ada langsung di sini. Tapi karena saya baru, langsung klik new. Kita akan menyambungkan database kita. Connection name kita lokal database lokal gitu. Oke, untuk host name adalah localhost. Localhost. Database name kita sesuaikan dengan database yang kita punya, yaitu tugas data integration. Oke, kita masukkan tugas data integration. Kita pastikan sekali lagi supaya tidak salah, integratif. Oke, harusnya sudah benar. Harusnya kita mengganti ke MySQL terlebih dahulu sebelum merubah ini, tapi tidak apa-apa. Untuk username kita menggunakan root dan kita tes apakah sudah berhasil. Oke, successful ya. Oke, kita tinggal Nah, kita langsung masuk ke target table. Untuk target skemanya juga bisa didapatkan. Jadi kita bakal memilih tabel mana yang akan kita tambahkan. Kita akan menambahkan di tabel fakta penjualan tahun. Jadi kita ambil tabel ini. Oke. Selanjutnya kita ke database fields. Jadi kita memastikan apakah sudah sesuai. Get fields. Oke, di sini sengaja saya samakan seperti yang saya bilang tadi supaya dia langsung bisa sinkron seharusnya kalau saya tidak ada tipu. Oke, kita mungkin lakukan tes saja terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Oke, datanya langsung berhasil kita masukkan. Sekarang kita coba lihat di database. Harusnya sudah masuk database terbarunya. Oke, ini tadinya kosong. Sudah terdapat database yang coba kita inputkan. Tapi kita coba running, jadi kita akan hapus terlebih dahulu. Yang ini saya lupa punya tabel penjualan tahun. Yes sir. Oke, kita coba running terlebih dahulu supaya menghapus isi dari tes tadi. Nah, sekarang sudah clear. Sekarang kita akan coba langkah terakhir, yaitu merunning hasil ETL kita langsung ke data warehouse. Yes, kita simpan di data integration yang on. Langsung di tugas ini ya. Transformation 1 kita save. Oke, ini karena ada yang berjalan, sorry. Kita ulangi, kita run dan oke, kita lihat apakah berhasil. Oke, hasil sudah finish. Kita lihat dari database-nya. Oke, data yang sudah kita proses di ETL sekarang sudah bisa masuk ke gudang besarnya, yaitu data warehouse. Dan sekian dari video penyelesaian tugas saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video atau tugas berikutnya. Bye bye.